Pendekar Pedang bab 312-317. Huo Laogui tertawa, dan nadanya penuh sarkasme. Bukankah prajurit itu dikenal sebagai yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat di antara semua sistem budidaya? Mengapa dia sekarang menjadi tikus pengecut yang hanya bisa melarikan diri? Kata Tuan Sun dengan wajah tua. Memerah, dia berkata dengan marah, ayo lagi. Dia menuangkan seluruh energi sejati tubuhnya ke tangannya, dan bergegas menuju Old Ghost Huo lagi. Kali ini Tuan Sun telah mendapatkan pengalaman. Saat menghadapi musuh, dia tidak lagi memprediksi sesuai dengan reaksi orang biasa. Dia menjadi lebih nyaman dengan serangan Huo Laogui. Namun, di bawah gangguan seperti itu, dia tidak bisa keluar semua, mencegah serangannya mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Sepertinya Sun dituntun oleh Old Ghost Huo. Nenek Sui mengerutkan kening dalam-dalam, diam-diam terkejut di dalam hatinya, hantu tua Huo ini lebih kuat, saya khawatir dia tidak jauh dari Tuan Gu. Bahkan hantu tua Feng dan hantu tua Tu diam-diam terkejut, tidak memikirkan itu kultivasi Old Ghost Huo sudah sangat kuat. Xiao Qiao mengepalkan tinjunya dengan gugup, dia tidak ingin meninggalkan Nenek Sui di dalam hatinya, lagi pula, dia telah tinggal bersama Nenek Sui selama bertahun-tahun, dan keduanya akrab dengan satu sama lain, jadi dia masih berharap Nenek Sui menang. Dan Qin Fan tidak melihatnya sama sekali, melihat pemandangan malam danau di kejauhan, dia merentangkan tangannya, seperti seorang turis, dimabukkan oleh pemandangan indah di sekitarnya. Dalam sekejap mata, Tuan Sun dan hantu tua Huo telah melakukan lebih dari selusin gerakan. Pada saat ini, Tuan Sun pada dasarnya secara pasif bertahan dan kehilangan kemampuan untuk menyerang. Old Ghost Huo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa itu penuh kepuasan, tapi itu saja, ini bisa berakhir. Ketika kata-kata itu jatuh, dia membanting telapak tangannya. Melihat hal tersebut, Tuan Sun buru-buru menghindar. Klik. Meja batu tebal di tengah gazebo dipotong oleh telapak tangan Huo Laogui. Ah! Melihat ini, Tuan Sun, Nenek Sui, dan yang lainnya tidak bisa menahan napas. Tuan Sun, khususnya, bahkan lebih takut untuk sementara waktu. Jika telapak tangan ini mengenai dia, tulangnya mungkin akan hancur berkeping-keping. Haha, kenapa kamu tikus yang hanya bisa kabur lagi? Hantu tua Huo tertawa menghina. Tuan Sun berkata dengan malu, ini tidak disebut melarikan diri. Ini adalah strategi saya melawan musuh. Meskipun Anda menjadi sangat kuat setelah menggunakan sihir, kecepatan Anda tidak sebaik milik saya. Tidak semudah itu. Titik. Setelah berbicara, seolah-olah untuk memverifikasi apa yang dia katakan, Tuan Sun mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, ketika Old Ghost Huo bergegas maju dengan pukulan, Sun segera mundur dan bermain petak umpet dengan Old Ghost Huo di sekitar paviliun. Hantu tua Huo mencibir dengan dingin, apakah menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu? Kemudian, hantu tua Huo memukulnya. Ini. Ada dua bola api yang menghalangi jalan di depan, dan serangan kuat Huo Laogui di belakang, Tuan Sun tidak bisa menghindarinya saat ini. Ups. Tuan Sun mengerti bahwa kali ini dia hanya bisa menerimanya dengan berat. Setelah beberapa penimbangan, dia memilih untuk menghadapi dua bola api. Kekuatan mantra jelas tidak sebanding dengan kekuatan Huo Laogui sendiri, dan kedua bola api itu relatif mudah untuk dihadapi. Air. Pada saat ini, Nenek Sui, yang menyaksikan pertempuran, berteriak, dan dengan gerakan kedua tangan, dua naga air keluar dari danau dan menembak ke arah dua bola api. Zizi. Kedua bola api itu padam di udara, dan naga air itu juga kehilangan kekuatannya, berubah menjadi semburan air dan jatuh ke danau di bawah. Tercela. Tu Laogui dan Feng Laogui memarahi bersamaan. Wanita tua Sui, apakah kamu akan melawan satu lawan satu? Wanita tua Sui tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Huo Laogui, jika Tuan Sun kalah, maka tidak perlu bertarung lagi. Meskipun saya berpikir begitu dalam hati, saya pasti tidak akan mengakuinya, apa dua lawan satu? Mari kita bicarakan dulu, kita bisa mengundang orang untuk membantu kita. Apa yang kamu lakukan? Ketika dia mengatakan ini, bahkan dia panik karena malu.
Hantu tua Huo tertawa keras, jadi bagaimana jika kalian berdua pergi bersama? Ayo, aku akan melakukannya sendiri. Nenek Sui sangat gembira, dan berteriak pada Old Tu dan Feng, kamu mendengarku, ini adalah apa yang dia katakan sendiri, jadi aku tidak akan sopan. Tuan Sun, sama-sama, ayo serang bersama. Sui Longbo. Nenek Sui meraung, dan energi spiritual di tubuhnya menyembur keluar dengan liar, dan dia meraih di air danau, semburan air setebal ember mengalir keluar, langsung ke Huo Laogui seperti sinar laser. Tuan Sun sudah lama mati lemas, sejak dia memutuskan untuk bertarung dua, tidak ada yang perlu disopankan. Telapak tangan pasir besi. Ini adalah keterampilan bela diri yang telah dilatih keras oleh Tuan Sun selama bertahun-tahun. Sepasang telapak tangan yang berdaging dapat memecahkan logam dan memecahkan batu. Tu Laogui dan Feng Laogui sedikit khawatir, ini adalah aksi mereka berdua menekan bagian bawah kotak. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bisakah Huo Laogui melakukannya? Mendengar Huo Laogui tertawa. Bagus. Api. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba dua bola api muncul di langit malam dari udara tipis. Dalam sekejap, dua bola api berubah menjadi dua api naga, berputar-putar dan bergegas menuju mereka berdua dengan gigi dan cakar terentang. Langit malam diterangi, dan nyala api terpantul di wajah orang-orang, berkedip-kedip. Zizizi. Bang. Kedua naga api itu masing-masing menabrak serangan Nenek Sui dan Tuan Sun. Tuan Sun langsung dilempar oleh salah satu naga api, dan pakaiannya terbakar. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain melompat ke danau untuk memadamkan api. Nenek Sui baik-baik saja, naga airnya hampir tidak bisa memblokir naga api Old Huo Ghost, lagi pula, air secara alami menangkal api. Old Ghost Huo terkekeh, dan berkata dengan arogan, walaupun air adalah musuh alami api, selama apinya cukup besar dan cukup, itu bisa menguapkan air. Ketika kata-kata itu jatuh, naga api yang sedang bertarung naga air Nenek Sui melonjak tajam, menelan naga air dalam sekejap, lalu kekuatan yang tersisa langsung mengenai Nenek Sui. Ledakan. Nenek Sui dipukul oleh naga api, terbang terbalik, dan jatuh ke air danau, menjadi tikus yang tenggelam, dalam keadaan malu. Ibu mertua. Xiao Qiao dengan cemas berlari ke tepi gazebo, dan berteriak ke tempat Nenek Sui jatuh ke air. Nenek Sui menjulurkan kepalanya, kekuatan spiritualnya di luar kendali, dan dia tidak bisa melakukan sihir sama sekali, jadi dia hanya bisa memanjat perlahan. Old Ghost Huo menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan tertawa penuh kemenangan, haha, wanita tua Sui, apakah kamu yakin dengan pertempuran hari ini? Nenek Sui, yang naik ke darat, mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Dengan ekspresi dekaden, Huff, suci. Saya akan meminta nasihat Anda di masa depan. Hei, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan itu, saya telah menerima pesan dari utusan api mantra, dan putra suci akan segera datang. Ekspresi Nenek Sui tiba-tiba berubah, menatap ada pandangan keengganan di mata Xiao Qiao, tetapi dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Dalam hal ini, misi lelaki tua itu telah selesai. Setelah mendengar ini, wajah cantik Xiao Qiao tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya hampir jatuh. Old Ghost Huo memandang Xiao Qiao, tertawa dan berkata, Sein, kemarilah. Wajah Xiao Qiao pucat, dan dia menatap hantu tua Huo dengan senyum licik di wajahnya. Tidak, aku tidak mau pergi denganmu. Old Ghost Huo mengangkat kepalanya dan tertawa keras, haha, terserah kamu. Sein, jika kamu tidak ingin menderita, ikuti saja aku dengan patuh. Daripada hidup setiap hari, apakah benar bagi saya untuk mengatakan bahwa lebih baik mengakhiri hari-hari yang mengkhawatirkan dan menunggu kematian? Xiao Qiao sepertinya memikirkan sesuatu yang buruk, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, berbalik dan melemparkan dirinya ke danau bulan sabit. Namun, Huo Laogui dan yang lainnya semua memiliki ekspresi bercanda di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang orang suci yang melemparkan dirinya ke danau, karena mereka punya cukup waktu untuk menyelamatkan orang suci itu. Tepat ketika tubuh Xiao Qiao hendak jatuh ke danau, sebuah telapak tangan putih tiba-tiba dan perlahan menyambar tubuhnya. Tubuh Xiao Qiao terbang terbalik dan mendarat dengan mantap di pantai.
Ini. Tidak bisakah aku mati? Xiao Qiao menangis sedih. Old Ghost Huo terkekeh, Sein, bahkan jika kamu ingin mati, kamu harus menunggu sampai putranya tiba, dan kamu tidak bisa mati sekarang. Sebuah suara datar tiba-tiba terdengar, benar, dia benar-benar tidak bisa mati, karena kamulah yang pantas mati. Semua orang terkejut. Seseorang berani mengutuk Old Ghost Huo saat ini, apakah kamu lelah hidup? Qin Fan menyandarkan tangannya di pagar batu gazeba, menatap hantu tua Huo dengan tawa di wajahnya, lalu dia menepuk tangannya dan berjalan menuju Xiao Qiao. Nenek Sui sedikit mengernyit, nak, apakah kamu ingin mati? Bahkan Tuan Sun dan aku tidak bisa mengalahkannya bersama. Gengsi macam apa yang kamu pamerkan saat ini? Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyelamatkan orang suci itu. Dia merasa sedikit bersalah, jadi dia ingin menyelamatkan Qin saat ini, semua nyawa. Tuan Sun, yang merangkak keluar dari danau, menunjukkan kesombongannya lagi, saat ini, saya masih memikirkan trik pahlawan untuk menyelamatkan keindahan, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Old Tugui dan Old Feng Feng juga mencibir menghina, wanita tua Sui, apakah anak ini juga tuan yang kamu undang untuk membantuku? Haha, apakah kamu sendirian? Tolong undang anak kecil seperti itu untuk mati. Dia sama sekali tidak memperhatikan Qin Fan muda. Old Ghost Huo juga tersenyum dingin, menatap Qin Fan dengan dua cahaya tajam di matanya. Wah, menurutmu aku mudah untuk berbicara karena kamu melihat bahwa aku belum membunuh wanita tua itu. Berlututlah dan panggil aku 2 kali. Segera kakek, lompat ke danau dan keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membakarmu menjadi abu. Xiao Qiao buru-buru berhenti menangis, dan menatap Qin Fan dengan cemas yang berjalan ke arahnya. Qin Fan, cepatlah. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia merasa bahkan Nenek Sui dan Tuan Sun tidak bisa menghalangi gerakan Huo Laogui, jadi bagaimana Qin Fan bisa menjadi lawan Huo Laogui? Hidupnya sengsara, dan Qin Fan adalah salah satu dari sedikit temannya yang memberinya sedikit kehangatan dan kegembiraan dalam hidupnya yang singkat. Dia tidak ingin melibatkan teman ini sebelum dia meninggal. Qin Fan berjalan ke Xiao Qiao, tersenyum padanya, menunjukkan deretan gigi putih. Saudari Qiao, sepertinya kamu masih punya rahasia. Biarkan aku memberitahumu. Sebenarnya, Xiao Qiao, Santo penyihir, bukanlah guru yang mulia, tetapi terus terang, dia adalah tungku yang digunakan oleh Tuan dan Putra Suci untuk berlatih. Mereka telah menanam cacing gu di tubuh Xiao Qiao sejak dia masih kecil, dan mereka akan memetiknya saat cacing gu mencapai usia dewasa. Menunggu nasib Xiao Qiao, pada dasarnya lolos dari kematian. Nenek Sui dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menjaga Xiao Qiao, mencegahnya didekati oleh pria lain, mencegahnya melakukan bunuh diri dan melarikan diri. Mendengar metode kejam seperti itu terjadi pada temannya, Qin Fan sangat marah. Dia telah melihat beberapa orang dengan cara ajaib di negeri dongeng, yang menggunakan metode ajaib untuk mengolah kuali tungku, dan kemudian menyedot kuali tungku hingga kering. Metode semacam itu dibenci oleh semua biksu, dan pada dasarnya setiap orang menyerukan pemukulan. Tanpa diduga, ada metode serupa di Huaxia. Hantu tua Huo mencibir dan berkata, perawan suci, kamu seharusnya tidak mengatakan ini padanya. Dia tahu ini, dan aku tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup hari ini. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan menggigitku. Lidah dan bunuh diri. Huo Laogui tertawa menghina, hahaha, Santo, apakah kamu terlalu banyak menonton drama TV tahun ini? Biar ku beritahu, kemungkinan mati karena menggigit lidahmu sangat rendah. Selain perawatan kami, aku dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mati 100%, tetapi Anda pasti akan menjadi bodoh. Saya tidak berpikir Putra Suci akan keberatan jika Anda menjadi bodoh. Qin Fan mengulurkan tangannya dan menarik Xiao Qiao ke belakang, memiringkan melihat dia dengan kepalanya, kamu tidak terlalu percaya padaku. Aku bahkan telah membunuh utusan mereka, mengapa aku peduli dengan orang-orang ini? Nenek Sui, Old Ghost Huo dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Hantu tua Huo berkata dengan marah, kamu tidak malu. Nak, keempat utusan suci agama penyihirku semuanya adalah guru-guru yang sebenarnya,
dan mereka adalah keberadaan yang sama seperti guru seni bela diri. Beraninya kamu tidak menghormati mereka, dan kamu akan mati. Nenek Sui juga berteriak keras. Titik. Dengan suara, "Nak, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak berharap kamu mencari kematian sendiri, dan berani tidak menghormati utusan agama penyihirku. Huo tua, bunuh. Ini Nak." Tuan Sun diam-diam menggelengkan kepalanya. Sungguh bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Lao Gui Huo hanya berada di puncak penyihir roh, dan dia sudah sangat kuat. Betapa menakutkan utusan suci yang adalah seorang Master Gu. Xiao Qiao juga terkejut, dia tahu seberapa tinggi status utusan suci di hati orang-orang ini, dan Qin Fan menghina utusan suci, yang membuat mereka lebih marah daripada menghina orang tua mereka. Qin Fan, jangan bicara omong kosong seperti itu. Pergilah, aku tidak ingin menyakitimu. Old Ghost Huo mencibir, ingin pergi. Sudah terlambat. Kamu harus mati untuk mempermalukan utusan itu. Qin Fan menundukkan kepalanya, tersenyum ringan, tidak menjelaskan. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Old Ghost Huo, dan perlahan maju selangkah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu telah menguasai sihir yang dangkal, kamu merasa bahwa kamu hebat? Di depan kekuatan nyata, hal-hal mewahmu tidak layak disebut sama sekali. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menamparkan Old Ghost Huo masa lalu. Semua orang tiba-tiba merasakan ruang di sekitar gazebo bergetar hebat, seolah-olah ada keberadaan yang kuat telah terbangun. Tapi Old Ghost Huo, yang pertama menanggung beban, tiba-tiba mengubah wajahnya dengan liar, dan tiba-tiba meraung, "Ah!" Dia dengan panik mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya. Ledakan. Old Ghost Huo dipukuli dan terbang terbalik, lalu jatuh ke danau dengan bunyi gedebuk. Penonton terdiam. Mata semua orang membelalak, dan mereka memandang Qin Fan dengan tak percaya, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Satu trik. Bagaimana ini mungkin? Kultivasi macam apa dia? Apakah dia seorang master seni bela diri? Hantu tua Feng, Nenek Sui dan Tuan Sun memandang Qin Fan dengan kaget di wajah mereka. Grandmaster, dia sebenarnya seorang Grandmaster. Ya Tuhan, berapa umurnya? Seorang Grandmaster muda berusia 18 tahun, kapan dunia seni bela diri menghasilkan kejeniusan yang tak tertandingi? Xiao Qiao akhirnya menyadari saat ini, melihat Qin Fan dengan heran. "Qin Fan, mengapa kamu menjadi begitu kuat? Kamu penjahat, karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Qin Fan mengangkat bahu dan berkata dengan senyum tak berdaya, "Sudah kubilang, tapi kamu tidak percaya padaku." Meraih telinga Qin Fan seperti biasa, tetapi saat dia hendak mengulurkan tangan kecilnya, dia tiba-tiba berpikir bahwa Qin Fan sekarang adalah ahli seni bela diri, jadi dia menarik tangannya lagi kembali. Jika kamu memberitahuku dengan hati-hati, aku tidak akan mempercayaimu." Wow! Sesosok tubuh tiba-tiba bergegas keluar dari danau dan mendarat di sisi gazebo. Huo Lao Gui lah yang baru saja dirobohkan oleh Qin Fan. Saat ini, wajahnya pucat pasi, dan seluruh tubuhnya basah, seperti ayam yang tenggelam. "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin ikut campur dalam urusan agama penyihirku?" Dia menatap Qin Fan, kaget dan marah. "Aku tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusan sihirmu, tapi Xiao Qiao adalah temanku, dan kalian menggunakan sihir yang kejam padanya, jadi tentu saja aku tidak akan hanya duduk diam." Qin Fan mengangkat tangannya lagi saat dia berbicara. Titik. Hantu tua Huo terkejut, dan meraung dengan keras, "Tolong aku." Hantu bumi tua dan hantu tua Feng tiba-tiba muncul di belakangnya, dan masing-masing dari mereka meletakkan telapak tangan di rompinya, mengirimkan kekuatan spiritual di tubuh mereka ke api pada hantu tua. Api. Old Ghost Huo berteriak, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ledakan. Sebuah bola api muncul di depannya keluar dari udara tipis, menyala-nyala, dan semburan api memantulkan wajah ganas hantu tua Huo dengan cara yang sangat menakutkan. "Nak, bahkan jika kamu adalah master seni bela diri, api hidupku dapat membakarmu menjadi abu. Pergilah." Huo Lao Gui meraung, dan melemparkan tangannya ke Qin Fan. Nyala api terbang menuju Qin Fan dengan segera dan cepat, terbang melintasi langit malam seperti letupan.
Qin Fan, hati-hati. Seru Xiao Qiao dengan gugup. Qin Fan memantulkan api di matanya, dan berkata sambil terkekeh, apakah kamu bermain api dibandingkan denganku? Kamu masih jauh di belakang. Dia tanpa tergesa-gesa mengulurkan tangan, dan dengan pikiran, tablet giok persegi panjang yang memancarkan kilau kristal muncul di tangannya dari udara tipis. Buka. Dia minum dengan ringan, dan sepotong kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam tablet giok senjata ajaib, dan lingkaran sihir api nyata samadhi di dalamnya segera diaktifkan. Menggosok. Api setebal lengan meledak dari tablet giok, dan langsung mengenai bola api besar yang dilemparkan oleh Old Ghost Huo. Seperti meteor yang menabrak matahari. Haha, apakah Ying Huo juga ingin bersaing dengan Hao Yue? Bermimpi. Huo Laogui tertawa menghina, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya membatu di tempat. Ketika api kecil Qin Fan melewati bola api besar Huo Laogui, itu hanya menyerap bola api besar dalam sekejap. Kemudian, api kecil itu langsung mengenai dada Huo Laogui. Menggosok. Hantu tua Huo tiba-tiba terbakar di sekujur tubuhnya. Old Ghost Feng di belakangnya buru-buru mengelak untuk pergi. Karena dia berlari terlalu lambat, Old Ghost Feng juga mendapat sekelompok api di lengannya, yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo tua, padamkan apinya. Hantu tua Huo masih dalam keadaan linglung, tetapi rasa sakit yang parah di tubuhnya dan jeritan Tu Laogui membangunkannya dengan cepat. Jangan khawatir, bermain api denganku, dia masih sangat muda. Padamkan. Dia mengucapkan mantra, bersiap untuk memadamkan api di tubuhnya terlebih dahulu. Namun, nyala api itu seperti gangren, dan semua sihirnya gagal. Tiba-tiba dia berteriak ngeri, nak, api macam apa kamu? Mengapa teknik pemadaman api saya tidak efektif? Qin Fan tersenyum ringan, teknik pemadaman apimu hanya bisa memadamkan api biasa, tapi apiku tidak luar biasa. Api. Huo Laogui tiba-tiba ketakutan, mungkinkah, api sungguhan? Tidak, tidak mungkin, bagaimana Anda bisa memanggil api sungguhan? Ini benar-benar mustahil. Ah. Kecepatan penyebaran api asli samadhi cepat, itu sulit dibayangkan, bahkan jika Huo Laogui ahli dalam bermain api, dia tidak dapat menghentikan kecepatan api sejati samadhi untuk menyebar saat ini. Huo Laogui sama sekali tidak peduli dengan nyawa Tu Laogui, dan tidak peduli dengan api yang membakar di tubuhnya, jadi dia berlutut di depan Qin Fan dengan plop, Tuan, tolong maafkan aku. Lepaskan aku. Tanda seru. Qin Fan berkata dengan ringan, sudah terlambat, setelah api samadhi yang sebenarnya terkontaminasi, itu tidak akan padam sampai membakar tubuh dan jiwamu. Ah, jika ini masalahnya, aku akan mati bersamamu. Hantu tua tahu bahwa dia putus asa, jadi dia bergegas menuju Qin Fan. Dengan lambaian tangan Qin Fan, kekuatan yang kuat langsung mengirim hantu tua Huo terbang terbalik dan jatuh ke danau. Melihat hal itu, hantu tua itu sangat gembira dan melompat ke danau juga, mencoba menggunakan air danau untuk memadamkan api. Namun keduanya masih menyala ganas di dalam danau, dan apinya tidak berkurang sama sekali. Dengan mereka sebagai pusatnya, air danau dalam radius 2 meter mendidih dan menggelegak. Jeritan kedua orang itu merintih di danau, dan setelah beberapa saat, tidak ada suara, dan hanya 2 mayat hangus yang tersisa mengambang di danau. Old Ghost Feng lainnya tampak terkejut, ini. Nak, siapa kamu? Qin Fan menatapnya dan tersenyum tipis, siapa aku, kamu tidak pantas untuk tahu. Setelah selesai berbicara, itu adalah tablet batu giok lain untuk memasukkan kekuatan spiritual, yang memicu susunan api sejati samadhi lagi, dan api menyembur ke Old Ghost Feng. Old Ghost Feng berbalik dan berlari, kecepatan adalah spesialisasi keluarga Feng. Namun, dia masih tidak bisa mengalahkan samadhi True Fire milik Qin Fan. Nyala api mengenai rompinya, dan dalam sekejap, Old Ghost Feng terbakar. Ah! Old Ghost Feng berteriak, mengetahui bahwa dia dikutuk, dia tiba-tiba mengeluarkan botol hitam dari dadanya dan menghancurkannya dengan keras. Tuan utusan suci, Anda ingin membalaskan dendam kami. Titik-titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya, tidak terlihat oleh mata telanjang, terbang ke segala arah. Nenek Sui segera terkejut, ini utusan Gu.
Utusan suci seharusnya ada di dekat sini. Nak, kamu membunuh orang dari 3 keluarga besar, dan utusan suci pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tinggalkan orang suci, kamu masih punya waktu untuk melarikan diri sekarang. Qin Fan menoleh untuk menatapnya, tanpa ekspresi, jika bukan karena Xiao Qiao, kamu akan berakhir seperti mereka. Ekspresi Nenek Sui membeku, dia menurunkannya kepala dan tidak berani berbicara. Dia baru saja melihat kekuatan Qin Fan, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Mendengar pesanku, wajah Xiao Qiao juga pucat. Qin Fan, ibu mertua benar, sebelum utusan datang, kamu harus pergi. Keuntungan dari nilainya, mereka tidak akan menyakitiku untuk saat ini, kamu pergi, dan datang dan selamatkan aku ketika basis kultivasimu lebih kuat. Qin Fan tidak peduli, sebaliknya dia duduk di bangku batu di gazebo, itu hanya utusan suci, aku belum pernah membunuhnya sebelumnya, jadi aku akan menunggunya di sini. Ini. Xiao Qiao tampak tak berdaya, dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Qin Fan, tetapi memikirkan kekuatan Qin Fan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan utusan itu, dia melarikan diri seharusnya tidak ada masalah. Nenek Sui mencibir diam-diam di dalam hatinya, anak ini, dia pikir dia tidak memperhatikan utusan suci karena dia pikir dia membunuh 3 keluarga besar. Kamu sama sekali tidak mengerti kengerian utusan suci. Ini salahku wanita tua itu tidak mengingatkanmu. Tuan Sun di samping juga diam-diam menggelengkan kepalanya, kaget dan kecewa di hatinya. Meskipun anak ini kuat, sayang sekali dia terlalu sombong. Masing-masing dari 4 utusan suci agama penyihir adalah seorang guru, dan mereka sebanding dengan keberadaan seorang guru seni bela diri. Itu adalah pengetahuan atau pengalaman tempur, itu pasti tidak sebaik para utusan suci yang telah hidup selama beberapa dekade. Qin Fan duduk dengan tenang di gazebo, menikmati pemandangan malam danau bulan sabit dengan wajah santai. Nenek Sui dan Tuan Sun berdiri tidak jauh di belakangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Keduanya dikejutkan oleh kekuatan Qin Fan, tetapi agak menghina kesombongan Qin Fan. Xiao Qiao duduk di samping Qin Fan untuk menemaninya, wajahnya yang cantik penuh kekhawatiran. Sebaliknya, Qin Fan lah yang berkata dengan senyum tenang, jangan gugup, itu hanya utusan suci, aku tidak menganggapnya serius. Nenek. Sui mencibir di dalam hatinya di belakangnya, kamu masih berbicara besar ketika kamu akan mati. Melihat kekuatan Tuan Gu, kamu akan mengerti kengerian utusan itu. Setengah jam kemudian, Qin Fan, yang sedang melihat ke danau, tiba-tiba melihat ke arah danau. Bayangan di sudut barat laut gazebo, dan tersenyum tipis, karena kamu di sini, keluarlah. Datang. Nenek Sui, Tuan Sun, dan Xiao Qiao semuanya terkejut, dan segera mengikuti pandangan Qin Fan. Bayangan di sudut gazebo menjadi semakin gelap, dan kemudian sesosok tubuh berjubah hitam muncul. Sedikit mampu menemukanku. Suara pria berjubah hitam itu serak, dan terdengar sangat tidak nyaman, seperti merinding. Nenek Sui buru-buru memberi hormat, sampai jumpa, utusan suci. Iya. Pria berjubah hitam itu mengangguk, melirik ketiga kokas di danau, lalu berbalik untuk menatap Qin Fan, suaranya yang serak membawa sedikit hati menghangatkan rasa dingin artinya, kamu membunuh mereka semua. Qin Fan mengangguk, ingin tahu tentang metode pria berjubah hitam bersembunyi di bayang-bayang barusan, Gu macam apa yang kamu latih? Pernahkah kamu melihat Master Gu lainnya? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah melihat seorang pria besar yang memupuk kekuatan Gu, kata Qin Fan dengan santai. Oh, kamu benar-benar bertemu dengan Fudi di Cidi. Dia tidak memakanmu. Sepertinya kamu punya 2 kuas. Ada sedikit kejutan dalam suaranya. Qin Fan bertanya, yang mana dari 4 utusan hebat ini? Aku utusan dari Charming Fire. Untuk harga dirinya. Yah, sudah cukup, kamu bisa mati. Qin Fan berkata dengan serius, dan menamparkan utusan api yang menawan dengan telapak tangannya. Mencari kematian. Sosok utusan suci api yang menawan tiba-tiba menghilang begitu saja dengan cara yang aneh. Saat berikutnya, tiba-tiba dan diam-diam muncul dalam bayangan di belakang Qin Fan, dan meninju bagian belakang kepala Qin Fan. Pada saat kritis, Qin Fan tampaknya memiliki mata di belakangnya,
tiba-tiba berbalik dan meninju-tinju utusan suci api menawan. Ledakan. Ketika kedua tinju berpotongan, utusan suci dari api menawan terguncang mundur beberapa langkah. Qin Fan segera melangkah keluar, diikuti oleh tubuh api menawan utusan suci, dan ditampar lagi. Tepat ketika telapak tangan kuat Qin Fan hendak mengenai dada utusan suci api mantra, utusan suci api mantra tiba-tiba mengeluarkan dengusan dingin, dan sosok itu menghilang begitu saja lagi. Segera setelah itu, sosoknya muncul kembali dalam bayangan di belakang Qin Fan. Nenek Sui berseru, "Gu gelap utusan api yang memesona mungkin telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan kemampuan lompat bayangan benar-benar sempurna." Tuan Sun di sebelahnya juga berseru, "Teknik Gu Master Gu benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi. Luar biasa." Dibandingkan dengan sistem pelatihan penyihir, metode seniman bela diri terlalu sederhana. Hanya dengan teknik lompat bayangan ini, mantra api utusan suci bisa tetap tak terkalahkan. Lagi pula anak bernama Qin Fan ini terlalu arogan, dia tidak boleh meremehkan utusan suci kultus penyihir. Sayang sekali jika dia jatuh ke tangan utusan suci api mantra. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menggelengkan kepalanya, merasa kasihan dengan bakat seni bela diri Qin Fan. Xiao Qiao berseru, "Qin Fan, hati-hati." Kali ini, Qin Fan tidak menoleh, tetapi langsung menamparkan utusan api mantra yang muncul di belakangnya. Namun, tamparannya kosong lagi, dan utusan suci api yang menawan tahu bahwa dia tidak sekuat Qin Fan, jadi dia berhenti menghadapinya secara langsung. Ketika telapak tangan Qin Fan datang, dia langsung menggunakan kemampuan khusus Dark Gu untuk melakukan lompatan bayangan ke sisi Qin Fan. Kemudian, dia meninju Qin Fan tanpa suara. Namun, serangannya masih diblokir secara akurat oleh Qin Fan. Meskipun serangan Qin Fan tidak bisa menguncinya, dia tahu lintasan gerakannya seperti telapak tangannya. Meskipun tubuh utusan suci api menawan dapat menyatu dengan bayangan dan melakukan lompatan bayangan, yang tidak dapat dilihat dengan mata, kesadaran spiritual Qin Fan dapat dengan jelas menangkap lintasan gerakannya. Setelah gagal untuk berhasil dalam satu pukulan, utusan suci dari api menawan segera melontarkan bayangan melompat lagi, memadukan tubuhnya ke dalam bayangan. Meskipun Qin Fan bisa merasakan posisinya, karakteristik Dark Gu sepertinya bisa mencegahnya dari penguncian oleh mekanisme udara. Oleh karena itu, selama utusan suci api menawan bergabung ke dalam bayang-bayang, Qin Fan tidak akan bisa menyerangnya. Di gazebo, Qin Fan mencubit bagian tengah alisnya dengan jari-jarinya, "Kamu tikus benar-benar menyusahkan." Cibiran. Utusan suci api mantra bergema di langit malam, "Nak, kamu juga membuatku terkesan, saya tidak berharap Anda dapat mengunci posisi saya. Namun, bahkan jika Anda dapat mengunci posisi saya, selama ada bayangan, Anda tidak akan pernah bisa menyerang saya. Sekarang sudah malam, dan berdasarkan ini saja, aku sudah berdiri teguh." Tanah kekalahan. Qin Fan tetap diam, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Tuan Gu yang gelap ini. Melihat bahwa Qin Fan tidak berbicara, suara utusan suci api yang menawan terdengar lagi, seolah-olah udara sedang berbicara. "Nak, karena kamu memiliki kemampuan seperti itu, aku tidak akan repot-repot membunuh bawahanku. Kamu bisa pergi, dan kita tidak akan saling mengganggu di masa depan." Mendengar ini, Nenek Sui sedikit terkejut, tidak berpikir bahwa anak ini dapat membuat utusan suci mantra api berhenti dan berdamai atas inisiatifnya sendiri. Berdasarkan ini, dia akan dapat peringkat di samping utusan suci di dunia latihan di masa depan. Memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, sungguh luar biasa. Tuan Sun di samping juga diam-diam terkejut, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa utusan suci agama penyihir dapat mengambil inisiatif untuk berdamai. Tidak kuharap kekuatannya begitu kuat. Dia baru berusia 18 tahun. Umurku sekitar 10 tahun. Dibandingkan dengan dia, aku benar-benar bodoh. Aku tidak percaya bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Qin Fan tersenyum menghina setelah mendengar kata-kata utusan api mantra. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa? Aku hanya perlu menyiapkan usaha. Karena kamu berani memiliki ide temanku, aku tidak bisa menahanmu."
Mendengar kata-kata Qin Fan, Nenek Sui dan Tuan Sun terkejut. Apa? Mungkinkah dia masih memiliki cara untuk mematahkan sihir Master Gu gelap? Nenek Sui mengerutkan kening, tidak percaya sama sekali, di antara 4 utusan suci, meskipun kekuatan utusan api mempesona bukanlah yang terkuat, itu dia metodenya yang paling aneh dan tidak dapat diprediksi. Bingung di dalam hatinya, prajurit menghadapi Gu Master, tidak ada yang bisa dia lakukan, apakah dia punya cara lain? Xiao Qiao memandang Qin Fan dengan rasa ingin tahu dari samping, apakah Qin Fan punya kartu lain? Orang bijak api menawan membuat tawa keras di gazebo. Haha, nak, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu ingin membunuhku, kecuali kamu memiliki kemampuan untuk mengubah siang dan mengubah malam menjadi terang. Terserah Anda. Qin Fan mengulurkan tangannya dan menggambar pola misterius dan rumit di kehampaan di depannya, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah satu karakter emas demi satu. Kutukan cahaya hebat. Satu demi satu karakter emas naik perlahan, ada yang tergantung di atas danau, dan ada yang melayang di sekitar paviliun. Dalam sekejap, seluruh langit malam seterang siang hari. Semua orang terkejut. Mata Nenek Sui melebar, apa ini? Mantra. Mantra semacam ini tidak pernah terdengar. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Tuan Sun juga terkejut, saya pikir dia sudah sangat kuat. Tidak, saya tidak berharap dia menyembunyikan kartu haulnya. Tampaknya dia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang praktisi hukum yang kuat. Tanda seru. Dan telah berkultivasi ke tingkat tinggi, adalah seorang jenius. Jenius sekali. Aku meremehkannya sebelumnya. Sosok yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul di samping pilar batu di sudut gazebo. Dia tampak sedikit takut pada cahaya, dengan kepala tertunduk dan tubuh tertunduk, tangannya terangkat tinggi untuk menghalangi cahaya keemasan. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah dia seorang pejuang? Raungan malaikat api yang menawan bergema di langit malam, dan suaranya penuh amarah. Potong di udara. Suara acuh tak acuh dan tanpa emosi terdengar di gazebo, seperti peri di atas 9 langit, menilai semut lemah di dunia. Utusan suci api menawan segera merasakan kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari serangan sebelumnya yang menutupi dirinya seperti gunung Tai. Dia terkejut di dalam hatinya, ini bukan kekuatan yang bisa saya tolak. Saya tidak percaya bahwa mantra Anda tidak meninggalkan saya bahkan bayangan. Selama Anda meninggalkan bayangan, tidak peduli seberapa kuat seranganmu, itu masih akan menyakitiku. Bukan aku. Dia buru-buru melakukan lompatan bayangan lagi, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tetap tidak bergerak di tempatnya. Dalam radius puluhan meter, semuanya ditutupi oleh kutukan cahaya besar Qin Fan karakter yang terus memancarkan cahaya keemasan itu seperti lampu tanpa bayangan di meja operasi rumah sakit, bahkan di sudut paling terpencil di bawah meja batu di gazebo. Tinggalkan bayangan sekecil apapun. Serba, tidak ada sudut mati. Dengan gazebo sebagai pusatnya, tidak ada bayangan dalam radius puluhan meter. Dukungan paling kuat dari utusan suci api yang menawan tiba-tiba gagal. Ah, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Mantra macam apa ini? Apakah kamu bukan seorang prajurit? Dia mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, dan melakukan teknik transformasi mayat di tubuhnya, untuk meningkatkan kemampuannya menahan pukulan. Kemudian, dia menginjak kakinya dengan keras, dan lantai batu biru di gazebo hancur seperti jaring laba-laba, menyebar sampai ke danau. Kemudian dia menghembuskan udara hitam dari mulutnya, dan udara hitam itu mengembun di udara tanpa menyebar, seperti dinding yang sangat keras. Mata Tuan Nenek Sui melebar tiba-tiba, dan dia berseru, itu adalah penghalang bayangan dari Tuan Gu kegelapan. Terkejut, dia, bahkan jika anak itu dapat memecahkan lompatan bayangan dari utusan suci api mantra, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2 titik. Begitu kata-kata Nenek Sui menyentuh tanah, utusan api yang memesona langsung ditampar ke tanah oleh telapak tangan Qin Fan. Penghalang bayangan, yang mengklaim dapat meredakan semua kekuatan serangan, dikalahkan seperti pisau yang memotong tahu di depan 18 cara Dao Qin Fan, dan langsung dihancurkan.
Bahkan utusan suci api mantra ditampar sampai mati oleh Qin Fan. Ketika Qin Fan menghadapi kekuatan Master Gu sebelumnya, basis kultivasinya belum menembus ke tahap akhir alam pedang tersembunyi, dan kekuatan-kekuatan Master Gu jauh lebih kuat daripada kekuatan Master Gu gelap. Jadi ketika Qin Fan membunuh kekuatan Gu Master, butuh banyak usaha, banyak kekuatan spiritual. Tapi, sekarang dia berada di tahap akhir dari Hidden Sword Realm, kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya, dan kekuatan sebenarnya dari Master Gu kegelapan terlalu jauh di belakang kekuatan Master Gu kecuali untuk trik-trik mewah. Oleh karena itu, utusan suci api menawan tidak dapat menahan kekuatan 80% Qin Fan untuk membelah udara. Melihat pemandangan ini, Nenek Sui sangat ketakutan. Tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Tuan Sun juga ngeri, menatap Qin Fan dengan penuh kekaguman. Ketika Qin Fan berbalik dan berjalan kembali ke Xiao Qiao, dia tersenyum dan berkata, "Kembalilah." Pada saat ini, Nenek Sui terbangun dari keterkejutannya. Dia memandang Qin Fan dengan mata mendung, dan wajahnya yang keriput tua penuh ketakutan dan kekaguman. Dia benar-benar menamparkan utusan api mantra sampai mati dengan satu telapak tangan. Dan dia juga dikenal sebagai Master Gu gelap dengan cara paling ampuh untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia melakukannya? Xiao Qiao juga pulih dari keterkejutannya. Melihat Qin Fan wajahnya penuh ekstasi. "Qin Fan, kamu luar biasa. Ternyata kamu benar-benar bisa membunuh utusan suci. Kupikir kamu menyombongkan diri sebelumnya." Saudari Qiao memeluk Qin Fan dengan penuh semangat, dan lengannya dipenuhi dengan batu giok lembut dan wewangian. Tuan Qin, yang tidak mengubah wajahnya ketika Gunung Tai runtuh di depannya, tiba-tiba tampak kehilangan tangannya, jadi dia harus menggantung di udara, sepertinya dia mengangkat tangannya menyerah. Untungnya, Xiao Qiao meninggalkan lengan Qin Fan dengan sangat cepat, dan wajahnya yang cantik berubah dari ekstasi menjadi khawatir. "Qin Fan, jika Anda menambahkan utusan api mantra, jadi Anda telah membunuh dua utusan. Saya khawatir putra suci dan pemimpin tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan berada dalam masalah terus-menerus di masa depan." Qin Fan tersenyum ringan, tidak memperhatikan sama sekali. "Jika mereka tidak takut mati, silakan datang kepadaku." "Oke, kembali." Tanda seru. "Oke." Xiao Qiao dengan senang hati mengikuti Qin Fan dan pergi. Melihat Qin Fan akan pergi, Tuan Sun buru-buru berdiri di sisi tangga batu yang dilewati Qin Fan, dan membungkuk dengan hormat untuk memberi hormat. Orang tua ini memiliki mata buta, dan dia bahkan tidak melihat bahwa itu adalah Grand Master yang datang. "Jika ada pelanggaran, saya harap Grand Master akan memaafkan saya." Qin Fan berjalan tepat di depannya tanpa melihat ke arahnya. Dia, dan melambaikan tangannya dengan santai, "Tidak perlu." Sang suami tampak malu, dan menghela nafas dalam hatinya. "Oh, jadi dia tidak pernah peduli padaku. Keadaan pikiran ini saja tidak terkalahkan di antara teman-temanku. Berusia 17 atau 18 tahun, tetapi saya tahu bagaimana menjaga kerendahan hati dan tetap rendah hati. Saya benar-benar akan kembali. Malu pada saya. Seorang master, aku tidak akan pernah meninggalkan pengasingan." Xiao Qiao turun di tangga batu gazeba, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Nenek Sui yang masih berdiri di gazeba, dan tersenyum. "Nenek, ayo kembali." Di belakang Xiao Qiao, dia tidak pernah berani berada dalam jarak 3 meter dari pemuda acuh tak acuh di depannya. Pamor seorang master harus seperti ini. Terlebih lagi, Qin Fan adalah orang kuat yang bisa membunuh utusan suci itu. Agama penyihir selalu menghormati yang kuat dalam hati Nenek Sui. Status Qin Fan telah melampaui status utusan suci, dan dekat dengan putra suci dan pemimpin. Saat itu malam, dan di halaman terpencil rumah Xiao Qiao, lampu di kamar tidur di lantai 2 masih menyala. Di kamar kerja gadis itu, ada gumaman yang berusaha ditekan. "Ah, Qin Fan, sakit sekali, bisakah kau santai saja?" Kemudian terdengar suara Qin Fan tanpa emosi sedikit pun. "Penisku sangat besar, tahan." "Hah? Tidak terlalu besar, kan? Rasanya seperti tusuk gigi." Kamera memperbesar, dan di kamar Xiao Qiao, Qin Fan meletakkan satu tangan di perut Xiao Qiao yang rata dan halus melalui pakaiannya.
Dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengusir cacing gu yang ditanam di tubuh Xiao Qiao. Qin Fan merasa bahwa di antara para praktisi di dunia ini, tidak boleh ada orang yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar darinya. Jadi, dia meminta Xiao Qiao untuk bersabar. Hanya saja Qin Fan tidak tahu bahwa meridian di tubuh Xiao Qiao telah dibuka oleh cacing gu selama bertahun-tahun. Kekuatan spiritual yang sengaja ditekan oleh Qin Fan memasuki tubuh Xiao Qiao, dan Xiao Qiao terasa seperti tusuk gigi. Qin Fan tiba-tiba merasa terhina. Kemudian semua kekuatan spiritual mengalir masuk. Xiao Qiao merasa tubuhnya tiba-tiba dilanda gelombang energi hangat. Untungnya, energinya sangat lembut. Tidak hanya dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi dia merasa sangat nyaman. Segera, kekuatan spiritual Qin Fan menemukan cacing gu di tubuh Xiao Qiao. Lalu hancurkan. Saat ini, di negara yang jauh di luar China, di sebuah klub malam yang mewah. Seorang pengusaha sukses berjas, berpelukan ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba muntah darah. Kemudian, udara hitam menyembur keluar dari tubuhnya, dan dua gadis cantik yang duduk di pangkuannya tiba-tiba ambruk di tanah, tubuh mereka berkedut, dan akhirnya meringkuk bersama. Udara hitam menyebar ke seluruh kotak dengan kecepatan tinggi, dan tidak ada seorang pun di dalamnya yang selamat, dan semuanya jatuh ke tanah karena kejang. Siapa itu? Siapa yang menghancurkan gu kelahiranku? Aku akan mencabik-cabikmu. Suaranya penuh dengan kebencian yang mendalam, meraung seperti iblis di lantai 18 neraka. Di kamar Xiao Qiao, setelah mengirimkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam tubuh Xiao Qiao untuk menyembuhkan kerusakan yang terjadi pada Xiao Qiao akibat tabrakan brutal barusan, Qin Fan meninggalkan tubuh Xiao Qiao dengan kedua tangannya. Oke, saya sudah menghapus cacing gu di tubuh Anda untuk Anda, dan saya juga telah meninggalkan rute lari di meridian tubuh Anda. Anda dapat berlatih sesuai itu di masa depan, dan Anda akan segera dapat memasuki alam batin. Xiao Qiao merapikan pakaiannya. Wajahnya yang halus sedikit merah, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak intim dengan seorang anak laki-laki. Tapi sekarang dia tidak peduli tentang hal-hal ini, dia buru-buru menatap Qin Fan, dan bertanya dengan heran, benarkah? Saya juga bisa berkultivasi. Qin Fan mengangguk, saya tidak hanya bisa berkultivasi, tapi saya juga bisa berlatih lebih baik daripada orang biasa. Cepatlah, cacing gu ini telah ada di tubuhmu selama bertahun-tahun, tetapi secara tidak sengaja memperluas meridian di tubuhmu, menghemat kerja kerasmu selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Ini mungkin berkah tersembunyi. Xiao Qiao sangat gembira ketika dia mendengar itu, melihat Qin Fan, wajahnya penuh emosi. Xiao Fan, terima kasih. Xiao Qiao menggelengkan kepalanya, Nenek Sui telah merawatku selama lebih dari 10 tahun dan memperlakukanku dengan baik, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, dia memiliki perasaan. Selama putra suci dan pemimpin tidak datang, dia tidak akan menyakitiku. Qin Fan mengangguk, kamu bisa mengatasinya sendiri, dan hubungi aku jika kamu dalam bahaya. Siapa yang peduli dengan putra suci dan pemimpinnya? Jika dia berani melakukannya, bully temanku, bunuh saja dia. Iya. Hehe, Xiao Fan, tiba-tiba aku merasa kamu begitu mendominasi. Xiao Qiao memandang Qin Fan dengan semacam kekaguman. Qin Fan tersenyum dan berkata, oke, saya akan kembali, Anda bisa tidur lebih awal. Sampai jumpa. Tahun ini, keluarga Qin Jingye menjalani kehidupan yang sangat hidup. Berubah dari pemandangan yang jarang penduduknya di masa lalu, ada banyak sekali tamu yang datang untuk memberi salam tahun baru Qin Jingye dari hari pertama tahun baru Imlek hingga hari ke-6 tahun baru Imlek. Wajah cemberut Qin Jingye sepanjang hari, kali ini dia tersenyum lebar. Baru pada malam hari ke-7 keluarga Qin benar-benar tenang. Keluarga dapat menikmati waktu luang yang langka. Di meja makan, Qin Jingye menatap Qin Fan dengan kebaikan di matanya. Xiao Fan, ayah ingin mengucapkan terima kasih kepadamu hari ini. Aku tahu orang-orang itu sebenarnya ada di sini untukmu, ibumu memberitahuku bahwa kamu telah mempekerjakan seorang master sebagai master. Oke, ini sangat bagus. Anakku akhirnya menjanjikan. Di masa depan, Anda harus belajar keterampilan dari ahli ini. Hari ini, Tuan Chu dan yang lainnya datang untuk menyembah saya karena ahli itu.
Saya berharap mereka. Karena wajah putra saya dia datang untuk beribadah saya. Qin Fan tersenyum aneh, ayah, jangan khawatir, hari itu tidak akan lama. Lin Yanqi tertawa dan memarahi, bocah bau, kamu akan bangga setelah memujimu. Belajar dengan pikiran terbuka jadilah orang yang rendah hati. Qin Yuer meringkuk bibirnya, dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya, mengambil kesempatan untuk memasukkan semua sayuran di mangkuknya ke dalam mangkuk Qin Fan, dan kemudian memasukkan daging ke dalam mangkuk Qin Fan ke dalam dirinya. Mangkuk sendiri. Qin Fan berpura-pura tidak melihatnya, dan setelah makan, dia tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Bu, aku masih punya satu set pertanyaan ulasan untuk sekolah menengah pertama. Kebetulan Yuer dapat menggunakannya. Aku akan membawanya kepadamu nanti. Oke, sekarang kamu terlihat seperti kakak laki-laki. Qin Yuer, yang berpuas diri karena dia makan beberapa potong daging, tiba-tiba pingsan, ingin menangis tetapi tidak bisa menangis karena keluhan. Kakak, kamu tahu cara menipu perempuan. Keluarga itu menonton TV di ruang tamu, menikmati waktu senggang terakhir. Karena besok kita akan berpisah. Qin Jingye akan bekerja, dan Lin Yanqi akan kembali ke perusahaan. Saat beristirahat di malam hari, Qin Jingye tiba-tiba datang ke kamar Qin Fan, dengan sedikit kesungguhan di antara alisnya. Xiao Fan, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu sebelumnya. Qin Fan duduk dari tempat tidur, ayah, ada apa? Qin Jingye duduk di sebelahnya dan menatapnya dengan serius, setelah tahun baru, saya baru berusia 18 tahun. Saya katakan sebelumnya bahwa kami berasal dari keluarga Qin di Nansu. Meskipun saya meninggalkan keluarga Qin sendirian karena apa yang terjadi saat itu, kakekmu selalu merindukan kami dan berharap kami bisa pergi. Kembali. Aku selalu ingin kembali dan melihat-lihat selama ini, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan nilaiku sekarang. Kembali hanya akan membuat orang lain tertawa, jadi aku terus menunda-nunda. Tahun depan kamu akan berusia 18 tahun. Titik. Tes. Aku akan kembali dan melihat-lihat. Qin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu tes keluarga. Qin Jingye menghela nafas, ini adalah aturan yang diturunkan oleh leluhur keluarga Qin kita. Setiap individu akan diberikan 10 juta modal awal untuk memulai usaha, sumber daya keluarga dan dapatkan pelatihan kunci keluarga. Keluarga Qin para leluhur mendasarkan bisnis mereka pada bisnis, yang merupakan ujian yang diformulasikan secara khusus untuk mencegah generasi mendatang menuai tanpa pekerjaan. Tujuannya agar generasi mendatang memahami kesulitan menghasilkan uang, dan pada saat yang sama, itu dapat membangkitkan bakat semua orang. Namun, mari kita lakukan saja saat kita kembali, dan abstain saja dari ujian keluarga.